Saya selalu sampaikan berulang kali buat teman-teman semuanya, tingkat keberhasilan debt collector dalam menagih bukan mengambil uangmu. Tapi debt collector itu, kalau Anda tantang dengan bahasa POJK, dia nggak akan ngaruh. Kenapa nggak akan ngaruh? Contoh, dia bilangin, Anda kalau main-main, saya akan hubungi nih perusahaan Anda dengan PT ini. Terus Anda jawab, sesuai POJK 22 tahun 2023, ini adalah tindakan terlarang atau pelacakan lokasi. Ini debt collector sebenarnya. Kalau teman-teman dalam keadaan tidak panik, ini sedang menunjukkan suatu kebodohan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-temanku semuanya, khususnya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB. Kali ini menarik banget teman-teman, tentang kekompakan dari para debt collector pinjol melakukan pelacakan lokasi sampai melakukan teroran ke tempat kerja, sampai ingin menjebol WhatsApp dengan kode OTP yang sangat luar biasa. Siapa yang sudah mendapatkan hal itu? Yuk isi dulu di dalam kolom komentar. Biar kita bahas dan kita terangkan hal ini supaya teman-teman semuanya paham dan mengerti juga bahwasannya Anda sedang berada di dalam permainan cerita lama berulang kembali. Oke. Kenapa saya bilangin ini cerita lama berulang kembali? Contoh kita ambil dari skip tracing atau pelacakan lokasi. Ini debt collector sebenarnya. Kalau teman-teman dalam keadaan tidak panik, ini sedang menunjukkan suatu kebodohan. Sedang menunjukkan suatu kebodohan mereka gitu loh. Tapi sayangnya disambut dengan pemikiran dan bahkan kita mempercayai juga. Ya, kenapa saya bilangin dia sedang menunjukkan suatu kebodohan? Contoh, dia itu kan mendapatkan data yang valid. Ada alamat KTP, ada permintaan akses lokasi, waktu dalam pengajuan. Oke. Dan habis itu juga, mereka juga meminta tentang alamat domisili, tempat tinggal hari ini dalam proses pengajuan. Kenapa tiba-tiba begitu telat bayar kegilaan mereka muncul, kebodohan mereka muncul. Malah mereka menyampaikan, Anda kalau main-main dengan aplikasi kami akan lakukan skip tracing atau melacak lokasi Anda. Ini kebodohan. Sebenarnya mereka itu mendapatkan data yang valid atau tidak? Harusnya teman-teman yang mendapatkan hal ini harusnya Anda tertawa loh. Dia sedang menunjukkan kebodohan di hadapan Anda. Ngapain kita ikut-ikutan takut dengan hal ini? Ya, seharusnya Anda tertawa aja gitu loh. Ngapain orang bodoh kita tanggapi? Ya, itu untuk teman-temanku semuanya. Hari ini Anda mendapatkan dari aplikasi apa aja yang melakukan pelacakan lokasi, menemukan Anda dimanapun berada. Ini kayak satelit di Indonesia itu sudah bapak dia yang punya gitu loh. Padahal dia nggak ada gitu loh. Ya, debt collector itu karyawan paling terrendah di dalam dunia perbankan. Otak dia tidak dibutuhkan untuk perkembangan perusahaan perbankan. Yang dibutuhkan hanya bacot dia. Ya, dia nggak ada otak sama sekali gitu loh, debt collector pinjol itu. Ngapain Anda harus takut ketika dia melakukan penekanan seperti itu? Ya, masa orang bodoh yang lagi bercerita, kita harus khawatir juga. Dia melacak lokasi apa lagi? Di KTP ada lengkap, ada alamat, RT, RW, semuanya ada di sini. Ya kan? Kenapa begitu telat bayar? Teman-teman ikut panik juga. Ya, jadi tolong buat teman-teman semuanya, akhiri kebodohan ini. Kalau mereka menunjukkan kebodohan, Anda harusnya tertawa aja gitu loh. Ngapain orang bodoh kita ladenin? Ya, itu untuk yang pertama. Yang kedua adalah sampai ke perusahaan. Nah, ini agak serius sedikit. Ya, dalam beberapa aplikasi pinjol selalu menekan kepada perusahaan. Nah, dan ini sering juga mereka lakukan. Kenapa sering dilakukan? Nah, buat teman-teman semuanya, debt collector itu kalau Anda tantang dengan bahasa POJK, dia nggak akan ngaruh. Kenapa nggak akan ngaruh? Contoh, dia bilangin, Anda kalau main-main, saya akan hubungi nih perusahaan Anda dengan PT ini. Terus Anda jawab, sesuai POJK 22 tahun 2023, ini adalah tindakan terlarang dan segala macam. Itu Anda jawab ya kan? Dia akan tertawa. Ya, di saat Anda melakukan hal itu, debt collector tahu bahwa Anda sedang menunjukkan ketakutan. Dan dia akan menseriuskan hal itu. Tapi kalau Anda bilangin, ya sudah, satu bukti aja cukup,
untuk saya berhenti bayar di aplikasi Anda. Ya, begitu dia nelpon perusahaanmu, hentikan pembayaran seumur hidup. Stres debt collectornya. Tapi kalau kamu tantang dengan POJK, dia tahu POJK itu tidak jalan. Dia tahu OJK itu mandul, nggak ada gunanya. Ya, makanya mereka sesuka hati mereka aja melakukan tindakan. Karena OJK baru bisa melakukan tindakan tegas ada kasus yang viral. Oke, ketika kita tantang mereka atau kita lawan mereka dengan POJK, kita kalah. Ya, POJK ini hanya kita peruntukkan ketika kita menemukan debt collector yang tidak sesuai dengan SOP, kita cari tahu nama aplikasinya, berhenti bayar sesuai dengan POJK yang ada. Itu baru benar. Oke, teman-teman semuanya. Jadi ketika ada debt collector yang mengancam ingin menelpon perusahaanmu, jawabanmu menentukan iya atau tidaknya. Jangan pernah menunjukkan ketakutan, apalagi sampai bilang, kan saya lagi cari duit, kan saya lagi usahakan. Ini lebih kacau lagi gitu loh. Yang penting jangan menunjukkan ketakutan di hadapan debt collector. Ingat, saya selalu sampaikan berulang kali buat teman-teman semuanya, tingkat keberhasilan debt collector dalam menagih bukan mengambil uangmu, tapi memberikan tekanan, sinyal ketakutan supaya apa? Supaya pinjol bisa menjadi remote control untuk mengendalikanmu dari jarak jauh. Jadi jangan sesekali menunjukkan ketakutan terhadap debt collector yang melakukan penagihan. Kamu makin didesak nanti. Jangan menunjukkan kelemahan, apalagi sampai memohon-mohon maaf. Ya, apakah kata maaf ini kata yang salah? Bang? Enggak. Adalah kata yang sangat mulia. Kata yang paling indah itu adalah kata maaf. Tapi apakah kata ini cocok disampaikan kepada debt collector? Ya tentu tidak. Sejuta maaf yang kamu ucapkan, cuma satu diminta debt collector bayar tagihan kau. Makin bahasa binatang yang keluar. Ya, makanya nggak usah memohon maaf. Ketika kamu telat bayar, sudah ada beban denda. Oke, kamu sudah dibebankan dengan denda. Jadi maafmu tidak akan menghentikan denda yang berjalan. Jadi nggak usah, sama debt collector nggak usah. Dengan adanya kata maaf seperti itu, malah menunjukkan bahwa kamu sedang ketakutan. Ya, itu buat teman-teman semuanya. Dan habis itu lagi yang terbaru ini saya melihat juga teman-teman. Sebenarnya bukan yang terbaru juga ya, dari dulu-dulu ancamannya seperti ini semua gitu loh. Pengiriman kode OTP yang sangat banyak. Dari aplikasi Ramayana, dari aplikasi Gojek, aplikasi pinjol. Semua kode OTP masuk ke WA. Pasti ketika kita telat bayar, kita pasti berasumsi bahwa mereka ingin menjebol WhatsApp kita. Bahwa dia ingin menyalahgunakan data kita untuk ke aplikasi-aplikasi lain. Itu asumsi. Pastinya. Padahal teman-teman, ini teroran. Membuat Anda merasa tidak aman dan tidak nyaman. Padahal, selagi kode itu tidak Anda kirim, gak ada gunanya bagi mereka. Dia hanya memperpanikkan aja. Ya, dan itu ya belakangan ini yang mendapatkan bukan satu atau dua orang, tapi hampir semuanya dari Anda itu mendapatkannya. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah terlalu cemas, ya, nggak usah terlalu dipikirkan hal-hal yang tidak-tidak. Jadi semakin masuk dia kode OTP itu, selagi Anda tidak bagikan kepada orang-orang, ya sudah dia tetap aman, mereka nggak bisa melakukan apapun. Ya, itu hanya membuat supaya otak kalian kacau. Seolah-olah ini mau disadap, WA-nya mau dicuri dan segala macam. Ya, itu ya buat teman-teman semuanya. Dan habis itu lagi, ini yang terakhir buat teman-temanku semuanya. Saya tahu juga beberapa pinjol legal masih menerapkan skema tak boleh. Pinjam 2 juta, dibalikin 2,4, ansuran pertama diminta 2 juta 100. Ansuran kedua 300. Oke. Nah, teman-teman kan berharapnya ini kalau bisa flat aja. Hal yang harusnya Anda lakukan adalah hubungi CS-nya, minta dibagi rata ansuran itu. Kalau mereka mau bayarkan, kalau mereka tidak mau, tidak usah Anda bayar lagi. Ambil aja duitnya dan simpan gitu. Ya, skema-skema yang tidak dijelaskan sejak awal itu penipuan namanya. Karena OJK berkoar terus. Ya kan, OJK menyampaikan ini harus ada transparansi. Ya, harus transparan, terbuka. Tapi ini nggak terbuka, kita ditipuin. Tenornya 100 hari, begitu mengajukan 14 hari kemudian ditagih.
Ya, belum juga sampai 14 hari, 3 hari menjelang jatuh tempo udah gencar. Jalan satu-satunya adalah nego, minta mereka untuk bagi rata semua ini, kalau nggak berhenti membayar. Oke, teman-temanku semuanya, apapun aplikasinya. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, terutama buat saudaraku dimanapun Anda berada, yang mana hari ini masih pusing, masih stres, masih kepanikan dengan segala tekanan-tekanan yang ada. Oke, ingat lawan terberatmu hanya dirimu sendiri, bukan soal telat bayar hutang. Jadi sekian dulu dari saya, Mendy Bro nih. Wassalam.